Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang akuntansi sistem persediaan. Kita mulai dari definisinya dulu. Jadi definisi persediaan adalah bahan atau barang-barang yang nilainya itu belum terpakai atau terjual oleh perusahaan untuk proyek yang dikerjakan oleh perusahaan. Artinya barang atau bahan tersebut itu masih terdapat atau masih tersedia di gudang perusahaan. Nah, persediaan ini bisa dalam bentuk persediaan barang dagangan atau persediaan bahan baku maupun bahan penolong. Metode pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama adalah metode FIFO atau yang sering kita sebut dengan first in first out, di mana barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang itu juga yang akan pertama kali kita keluarkan untuk kegiatan penjualan. Dan metode ini sangat cocok digunakan dalam laporan keuangan karena menggunakan harga perolehan terupdate atau yang terbaru. Dan juga metode ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam perpetual atau periodik. Yang kedua adalah dengan cara menggunakan metode average atau rata-rata terimbang, yang dimana digunakan dengan menghitung biaya setiap unit berdasarkan biaya rata-rata terimbang dari unit serupa pada awal periode dan biaya yang unit serupa yang dibeli atau yang diproduksi pada suatu periode. Dengan kata lain, dihitung dengan cara menjumlahkan harga perolehan setiap unit dibagi jumlah unit yang ada dalam gudang. Metode ini digunakan atau diperoleh dengan dua cara, yaitu perpetual dan periodik. Yang ketiga adalah metode LIFO atau last in first out, adalah metode yang dimana barang yang terakhir kali keluar dalam gudang akan pertama kali juga dikeluarkan atau diperjualbelikan. Pada kenyataannya metode ini sudah tidak digunakan lagi karena tidak menggunakan nilai perolehan yang terupdate atau yang terbaru. Jadi metode ini sebenarnya sudah tidak digunakan lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada prosedur pencatatan produk jadi. Deskripsi dari prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk yang didebitkan ke dalam rekening persediaan produk jadi dan dikreditkan ke dalam rekening barang dalam proses. Dokumen yang diperlukan dalam pencatatan produk ini adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan barang jadi ini antara lain kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Kemudian bagian akhir prosedur pencatatan produk jadi ini merupakan tambahan produk jadi yang dikirim oleh fungsi produksi ke fungsi gudang, dicatat oleh bagian gudang di dalam kartu gudang berdasarkan laporan produk selesai yang diterima oleh bagian gudang dari bagian produksi. Harga pokok produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang dicatat oleh bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Kemudian selanjutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Deskripsi prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan di samping prosedur lainnya seperti prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, dan lain sebagainya. Dokumen sumber yang diperlukan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi ini adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Kemudian catatan akuntansi untuk prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual ini antara lain kartu gudang yang berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan produk, kemudian kartu persediaan yang berfungsi sebagai mutasi kuantitas dan harga pokok persediaan produk yang dijual, dan jurnal umum yang berfungsi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual untuk kemudian diposting ke dalam rekening. Kemudian yang terakhir ada bagian akhir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual. Bagian jurnal mencatat harga pokok yang dijual ke dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut, yaitu harga pokok penjualan pada persediaan produk. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang prosedur pencatatan harga pokok jadi yang diterima kembali dari pelanggan. Jadi produk jadi yang telah dijual kembali oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan ini mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang
dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok jadi ini adalah kartu gudang, kartu persediaan, jurnal umum, dan retur penjualan. Selanjutnya ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan dalam proses. Dalam deskripsi prosedur ini, pencatatan persediaan produk dalam proses pada umumnya itu dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan atau laporan keuangan tahunan. Pencatatan persediaan produk dalam proses ini dapat dalam jurnal umum dengan contoh jurnal seperti persediaan dalam proses pada barang dalam proses. Pada awal periode akuntansi berikutnya dibuat lagi jurnal penyesuaian kembali atau readjustment entry, dan jurnal penyesuaian kembali ini dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal seperti barang dalam proses pada persediaan dalam proses. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Sumber yang digunakan dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang pertama, laporan penerimaan barang yang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. Bukti kas keluar dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Adapun bagian akhir dokumen proses prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang pertama, bagian utang membuat kas keluar sebagai sumber pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli berdasarkan dokumen pendukung. Kedua, bagian pembelian laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan dan faktur dari pemasok yang diterima dari pemasok melalui bagian pembelian. Jurnal. Adapun jurnal bukti kas keluar dicatat sebagai debit persediaan barang dagang, kredit bukti kas keluar yang akan dibayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang atau flowchart. Flowchart adalah menggambarkan proses di mana gudang menerima permintaan pengeluaran barang baik baku yang akan digunakan untuk produksi maupun barang jadi yang siap dijual. Ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, dalam prosedur ini ada deskripsi prosedurnya. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini juga dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi ataupun non-produksi. Kedua, ada dokumen. Dalam prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang ada dokumen. Dokumen ini yang sumbernya dalam sistem adalah seperti dokumen bukti permintaan ataupun pengeluaran barang gudang. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pengembalian barang gudang. Transaksi pengembalian barang gudang yaitu mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Bagan yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang sendiri ada 5, yaitu bagian produksi bagian gudang, bagian kartu persediaan, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Adapun dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang yaitu dokumen yang terkait. Yang pertama 1. Kartu perhitungan fisik, daftar hasil penghitungan fisik, dan bukti memorial. Bukti dari pengembalian barang gudang tersebut digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang, serta digunakan juga dalam bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Baik, materi selanjutnya adalah sistem perhitungan fisik persediaan. Apa itu metode persediaan fisik? Metode persediaan fisik itu biasa disebut juga dengan sistem periodik. Kenapa? Karena penghitungan nilai persediaan itu hanya akan dilakukan pada akhir periode, biasanya sebelum penyusunan laporan keuangan. Kemudian sistem perhitungan fisik persediaan ini
umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung fisik persediaan yang ada di gudang, yang nantinya hasilnya itu sebagai laporan pertanggungjawaban bagian gudang. Nah, biasanya dalam perhitungan ini ada kecurangan-kecurangan dilakukan oleh oknum. Untuk mengantisipasi itu ada pengendalian internal. Yang pertama itu dalam perhitungan itu dibagi 3 kelompok bagian. Yang pertama itu pemegang kartu persediaan fisik, yang kedua bagian penghitungan, dan yang ketiga bagian pengecekan. Kemudian data hasil penghitungan itu harus ada tanda tangan oleh bagian kepala gudang, yang itu menandakan bahwa telah diceknya persediaan fisik di gudang. Kemudian yang ketiga itu adalah kartu persediaan fisik harus ada nomor urut dan setidaknya dilakukan pengecekan minimal 2 kali. Yang pertama itu dilakukan oleh bagian penghitungan itu sendiri, dan yang kedua itu oleh bagian pengecekan.